Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan laporan dari Ketua Satgas Anti Mafia Tanah bahwa sudah semakin bergerak prosesnya, dan kalau bisa di bulan ini saya datang secara khusus untuk menunjukkan sekali lagi bahwa kami serius, bukan hanya sambil lewat. Dan kalau bisa saya turun langsung, kenapa tidak? Karena untuk memberikan pesan kuat kepada siapapun, jangan coba-coba untuk merugikan negara dan masyarakat melalui praktik-praktik mafia tanah. Di Sulawesi Tenggara, dari 82 kasus target operasi nasional tadi, terdapat setidaknya 2 kasus target operasi utama dan 2 kasus operasi tambahan. Jumlah tersangka sebanyak 6 orang. Adapun luas objek tanah totalnya 44,96 hektar dengan potensi kerugian sebesar 337,57 miliar rupiah berdasarkan perhitungan zona nilai tanah. Dari data target operasi tersebut, terdapat 1 kasus yang berkas perkaranya sudah lengkap atau P21. Meskipun tentu saja kita tidak menggunakan prinsip praduga tidak bersalah, tetapi berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saat ini dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jumlah tersangka sebanyak 2 orang dengan luas objek tanah seluas 40 hektar. Jadi itu yang menjadi fokus hari ini. Modus operandi dari kasus Bisnu Trani ini hampir sama dengan yang sebelumnya telah diungkap di Jawa Timur, yaitu penguasaan tanah masyarakat oleh para mafia tanah dengan menggunakan surat palsu. Adapun konstruksi kasusnya adalah sebagai berikut. Pertama, tahun 2018, ada gugatan dan 3 orang berinisial K, RM, dan YT. Diketahui memiliki 20 bidang tanah berstatus hak milik di kota Kendal. Lokasinya, Pak Irwasda, ternyata sangat strategis, hanya kurang lebih 1 kilometer dari kantor Mapolda ini. Tanah milik ayahnya, yaitu Ahmad Kunte, seluas 40 hektar. YT kemudian merujuk pada surat keterangan tanah lurah Anggoya, Kecamatan. Kasus hukum ini sebetulnya sudah cukup panjang, Bapak Ibu sekalian, dan berlarut-larut hingga putusan MK pada tahun 2021 yang kemudian memenangkan K, RM, dan YT tadi. Kedua, ketika isi pengambilan lahan oleh pengadilan, baru kemudian diketahui bahwa lahan yang dimaksud dan lain, yaitu milik WH, yang telah juga menjadi korban. Nah, ketiga, karena merasa dirugikan, WH menelusuri bahwa ternyata ada banyak atau paling tidak ada 3 kejanggalan yang ditemukan. Yang pertama adalah pembentukan kota administratif Kendari dengan desa Anggoya Kecamatan Kuasiani itu baru terjadi pada tahun 1978. Padahal tadi yang digunakan referensinya adalah tahun 19. Tanah dari Lurah Anggoya dikeluarkan tahun sebelumnya tahun 72 tadi. Nah, karena itu BH selanjutnya melaporkan ke akibat perbuatan K dan RM, potensi nilai kerugian tanah korban sebesar lebih dari 300 miliar rupiah. Masing-masing 1,4 miliar rupiah milik WH. Hal ini belum termasuk kerugian negara yang seharusnya didapat dari BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, termasuk pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan sebesar kurang lebih 1,39 miliar rupiah. Kita memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pertama, walaupun korban RL sudah memiliki sertifikat, upaya dari mafia tanah untuk merampok atau merampas tanah miliknya masih bisa dirampok, dirampas, apalagi yang tidak punya sertifikat. Ini pelajaran penting
bagi kita semua, karena kami Kementerian ATR BPN punya kewajiban untuk terus menjelaskan, membangun awareness literasi masyarakat yang berpotensi menjadi kelemahan kita yang bisa dieksploitasi oleh mafia tanah, maka harus dipahami dan kita hindari bersama-sama. Kemudian yang kedua, di pengadilan. Tetapi pada akhirnya sertifikat yang dimiliki korban pula yang berhasil bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya dan disertifikatkan di kantor-kantor. Sosialisasikan ini dulu kepada masyarakat, tidak beragu, tidak sungkan-sungkan, bantu, permudah segala prosesnya, apalagi masyarakat kecil. Ini yang harus menjadi perhatian dan prioritas kita semuanya. Kepastian hukum bagi siapapun yang memilikinya. Jadi walaupun sudah diperkarakan, sudah dicoba diserobot, kalau kita punya sertifikat, itu juga yang bisa menyelamatkan properti aset yang kita miliki. Para mafia tanah ini terbongkar oleh kejelian tadi WH yang tadi juga menjadi korban yang menemukan dugaan surat palsu. Untuk itu kami tentunya juga mengapresiasi keberanian dari WH untuk melaporkan tersangka kepada aparat penegak hukum dan kegigihannya untuk juga perlu kita apresiasi keberanian seperti ini dalam kasus-kasus yang lain. Mengapa? Kalau tidak berani, maka tidak bisa menyelamatkan kerugian negara, termasuk tidak bisa menyelamatkan korban. Sebagai seorang korban mafia tanah, ya apa yang dilakukan WH ini menyelamatkan juga apa yang MRL jumlahnya tadi besar, 300 miliar kurang lebih. Ini besar. Ketiga, apa yang dilakukan para tersangka adalah tindakan yang tidak pidana kurungan pasal 265 ayat 1 KUHP. Bukan hanya mengganggu secara hukum, tapi akibat peristiwa tersebut tanah tersebut tidak bisa diolah dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Hadirin sekalian, insya Allah saya akan terus memimpin Kementerian ATR BPN ini dengan terus membela kepentingan rakyat. Rakyat tugas negara. Memberantas mafia tanah ini selain akan mendapatkan pasien ekonomi, yang bersengketa tentu akan ganggu iklim bebas dari sengketa di seluruh Indonesia, khususnya hari kita berbicara. Di Sultra juga punya banyak jadi daya tarik bagi para investor untuk datang. Kalau investasi bergerak, maka ekonomi provinsi, ekonomi kabupaten kota akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mengapa memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Bagi rakyat. Demikian pengungkapan tindak pidana pertanahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada jajaran yang telah bersinergi dan bekerja secara bersama dengan jajaran Kejaksaan Tinggi, para kantor pertanahan untuk bisa mencegah terjadinya dukungan kepada sinergi ini
bisa segera diselesaikan masalah-masalah ini, dan mudah-mudahan paling tidak semakin berkurang secara drastis, termasuk yang melibatkan oknum-oknum. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman acara ini, karena sesungguhnya teman-teman media perlu awareness dan interaksi, termasuk agar mafia tanah, agar mereka dari kerugian yang menyengsarakan. Berikan kesempatan kepada Brigjen Arif Rahman untuk mengelaborasi atau menyampaikan penjelasan teknis terkait kasus yang telah saya sebutkan. Saya mengucapkan terima kasih atas acara hari ini. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, alhamdulillah. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam sebuah kegiatan yang penting, pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya atas nama pribadi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan Polda Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irwasda Kombes Polisi Yun Imanullah, yang kita doakan sekaligus kita mengantar dengan sukacita karena tadi disampaikan sudah mendapatkan promosi bintang bersinar di Undang Undang. Semoga diikuti oleh para perwira yang lainnya. Yang amin yang keras semoga segera menjadi kita. Saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada segenap jajaran Polda yang juga telah berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Tolong sampaikan salam hormat saya Pak Irwasda kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, dan tentunya kita berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini bukan hanya hari ini, tapi bisa kita lanjutkan di masa juga kepada Bapak Wakil Kajati, Bapak Dandan, Brigjen TNI Ayu, dan jajaran Forkopimda lainnya yang dapat saya sebutkan satu persatu. Saya senang sekali tadi. Terima kasih. Hangat. Tadi juga ada Bapak Sekda Provinsi, ada Bapak Bupati Konawe Selatan, dan yang lain-lain.
Saya tidak sendirian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya banggakan. Saya datang bersama dengan sejumlah pejabat teras di Kementerian APR BPN, Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yaitu Bapak Ilyas Tejo, yang paling ujung kanan tadi sudah disampaikan juga, Kementerian APR BPN, Irjen Polisi Widodo, dan tepat di sebelah kanan saya ada Direktur Pencegahan Konflik Pertanahan Mafia Tanah, Irjen Polisi Arief Rahman. Sedangkan yang di depan ini juga ada sejumlah jabat teras yang lainnya, ada Dirjen Badan Tanah Ibu Empun Sari, ada staf ahli Menteri Ibu Yulia, para staf khusus, tenaga ahli, biro, direktur, dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepala Kanwil APR BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Sep. Di belakang. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi dari 17 kabupaten kota. Ini kunjungan pertama kali kami sebagai DPR, jadi bisa langsung bertemu dengan jajaran luas cakupannya, banyak kepulauan, tapi bisa hadir hari ini di Mapolda. Saya sekali lagi setelah laporan kemarin kami berkegiatan di daerah istimewa Yogyakarta, berkunjung ke salah satu STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya bertemu dengan taruna-taruni